Hari ini ada dua materi, ya. Yang pertama akan dipaparkan oleh beliau Bapak Saifuddin SPD, ya, untuk kreasi, narasi, dan digital flyer. Dan ini gimana cara membuat flyer digital atau flyer secara instan, secara cepat. Yang zaman teknologi ini, kalau dulu kita buat flyer itu ya harus belajar, harus benar-benar mempelajari Photoshop, Corel, ya. Sekarang dengan cepat ya udah tersedia. Dan gimana caranya nanti akan dipaparkan lebih jelas oleh beliau Pak Saifuddin. Kemudian materi yang kedua, pemateri yang kedua, yaitu Ibu Edah Rasasmen, ya, nanti akan memaparkan tentang teknik menjadi presenter, moderator, dan host. Baiklah, tidak ulur waktu karena tadi harusnya jam 10, langsung saja ya saya persilahkan Pak Saifuddin. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Mugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bu Dede, Pak Mugi, Pak Gatot. Terima kasih banyak saya diberikan kesempatan untuk ikut berbagi tentang pengalaman saya mengikuti PCT. Tadi seperti yang Pak Gatot sampaikan, apa sih yang saya alami, apa sih yang teman-teman, yang kita semua dapatkan dari PCT ini. Mungkin itu yang akan saya sharingkan hari ini gitu. Tapi saya akan fokus ke kreasi, narasi, dan digital flyer. Ada banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama itu ada banyak hal yang saya dapatkan dari PCT ini, Bapak Ibu. Selain skill set yang apa namanya, yang memang diajarkan oleh para pelatih di PCT ini, tapi di luar itu ternyata banyak sekali hal-hal yang akhirnya saya bisa kembangkan gitu. Saya bisa kembangkan setelah mengikuti PCT ini. Seperti misalkan dalam materi ini tentang pembuatan flyer, saya hanya diajarkan dasar-dasar pembuatan aja, tetapi informasi yang diberikan oleh para pelatih selama PCT ini menjadi trigger buat saya gitu untuk mengembangkan keterampilan pembuatan digital flyer ini atau narasi promosi acara dengan lebih baik, karena sebelumnya saya tidak punya keterampilan itu, terutama keterampilan mempromosikan acara, event-event itu supaya terlihat lebih menarik. Nah, tema hari ini Bapak Ibu, mungkin untuk yang teman-teman yang sudah mengikuti PCT mungkin tidak asing ya. Tema hari ini kita akan membahas tentang kreasi, narasi, dan digital flyer, membuat flyer promosi acara menjadi lebih menarik. Bapak Ibu, nama saya Saifuddin, saya dari SMA PGRI 3 Kota Bogor. Nah, mungkin ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, tips membuat desain flyer yang menarik. Yang kedua, membuat desain aplikasi melalui Canva. Yang ketiga, membuat desain aplikasi melalui poster my wall. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Sebetulnya tentang pembuatan flyer ini ada banyak desain aplikasi, desain yang bisa kita gunakan. Tetapi yang paling proper untuk kita, maksudnya yang paling mudah digunakan, banyak aplikasinya itu gratisan, template-nya itu banyak. Itu dua yang saya ketahui sejauh ini, hanya dua yang sering saya gunakan, yaitu poster my wall dan Canva. Di luar itu sebetulnya ada beberapa lagi, kayak misalkan Trello, Pictochart, dan lain sebagainya. Tapi yang tadi saya bilang benefitnya paling banyak gitu, itu poster my wall dan Canva. Nah, apa sih flyer itu? Kita ke hal yang basic dulu. Flyer kalau kita cari definisinya adalah selebaran yang digunakan untuk menarik perhatian publik, menarik perhatian orang-orang terhadap sebuah acara, terhadap sebuah layanan, produk, atau ide.
Nah, flyer atau lebih akrab disebut dengan selebaran pada umumnya berisi foto-foto, berisi info secara garis besar karena untuk dibaca secara cepat, gitu. Jadi memang tampilannya harus efisien. Nah, ini adalah contoh flyer yang saya buat waktu PCT kemarin, gitu. Ini yang samping ini foto tampil di PCT, Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, setelah saya lulus PCT, gitu, saya coba aplikasikan di acara-acara sekolah, kegiatan-kegiatan entah itu rapat, pertemuan. Sekarang pengumumannya kita buatkan seperti undangan VCT atau flyer di VCT seperti ini, rapat program SMA PGRI 3, gitu. Undangannya tidak lagi misalkan hanya berupa narasi teks, tapi sudah berupa flyer seperti yang Bapak Ibu lihat, gitu. Jadi tampilannya jadi lebih menarik, dan ini ternyata keterampilan ini tidak hanya bermanfaat untuk kita aplikasikan di sekolah tempat kita mengajar. Saya menggunakan ini akhirnya dalam undangan-undangan di luar sekolah, kayak misalkan di MGMP, di kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Nah, bahkan di PCT ini akhirnya saya mengenal bahwa ada jenis flyer yang yang tampilannya ini harusnya, nah ini ada tampilannya seperti campuran antara gambar dan video. Jadi jika kita sharing lewat sosial media, ini adalah contoh flyer yang pernah saya gunakan di sekolah, gitu. Yang ini yang sebelah kiri itu waktu saya terpilih PCT, yang sebelah kanan itu yang saya dapatkan di PCT saya mulai terapkan di sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah, pengumumannya saya mulai rubah, yang biasanya cuma berupa teks di WhatsApp, sekarang kita buatkan flyernya. Dan teman-teman yang alumni PCT batch 8, batch 9 juga sudah mulai membiasakan membuat pengumuman ketika acara-acara kegiatan sekolah dengan membuat flyer seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, ada beberapa tips untuk membuat flyer yang baik. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa komponen. Satu, misalkan judulnya, tagline-nya yang utama itu apa? Ini acara apa sih? Gitu. Ini acara apa? Nah, ini yang pertama ditampilkan. Pastikan judul, tagline atau kalimat utama pada flyer terlihat dengan jelas. Jadi ketika orang pertama kali melihat flyer ini, mereka tahu bahwa ini acara apa sih, gitu. Apakah ini house training atau seminar tentang kecerdasan musikal atau apapun, gitu. Terus yang kedua, gunakan desain yang menarik pandangan pembaca. Jadi memang di Canva atau poster My Wall itu banyak banget desain, bahkan di Canva ada 8.000 desain gratis yang bisa Bapak Ibu gunakan, dan pilih sesuai dengan tema, sesuai dengan eventnya seperti apa, gitu. Terus sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Kalau misalkan ini kegiatannya untuk anak-anak, ya usahakan desainnya itu pemilihan desainnya, warnanya, atau gambarnya itu menyesuaikan dengan tidak hanya dengan konteks acaranya apa, tapi juga target orang-orang yang akan mengikuti acara itu seperti apa, gitu. Kalau misalkan ini, saya temanya tentang kecerdasan musikal pada anak. Saya pilih gambarnya, backgroundnya itu orang-orang, anak-anak yang sedang menggunakan alat-alat musik. Terus warna-warnanya warna-warna yang cerah, gitu. Ditabrak-tabrakin tuh kalau Bapak Ibu lihat. Terus desain grafisnya juga dinamis kalau Bapak lihat seperti ini. Seperti yang digambar itu. Nah, berikutnya gunakan font yang sesuai dengan target pembaca. Ya, kalau misalkan target kita itu anak-anak sekolah, event kita itu anak sekolah, usia-usia sekolah, ya fontnya bolehlah bukan font-font yang dinamis lah, tidak terlalu kaku, gitu. Tapi kalau misalkan targetnya guru, targetnya eventnya ini acara formal, gunakan font yang atau jenis huruf yang lebih formal lah, seperti ini. Saya menggunakan saya lupa jenis fontnya apa. Tapi Bapak Ibu bisa membedakan tuh kalau
kalau di flyer yang pertama ini fontnya itu lebih kasual gitu. Kalau misalkan di flyer yang kedua ini di sebelahnya ini fontnya lebih formal gitu. Nah, terus yang terakhir, isi flyer itu harus informatif, padat, dan jelas, merangkum semua informasi yang ingin disampaikan ke audiens, ke calon peserta kita. Ya, kayak misalkan ini Bapak Ibu, ada schedule-nya, acaranya kapan sih? Gitu. Ada acaranya apa? Terus ini kegiatannya apa sih? Gitu. Terus pakai aplikasi apa? Nah, saya cantumkan tuh aplikasinya. Kita kalau memang ini acaranya misalkan virtual, dicantumkan aplikasinya di flyernya gitu. Terus kalau memang ada space gitu, masih ada space di ruangan di flyernya, saya mencantumkan kegiatannya akan seperti apa di flyer itu. Kayak misalkan ini dalam rapat program sekolah, ada pengarahan kepala sekolah, ada strategi PJJ semester 2, mau informasi tentang supervisi dan lain sebagainya gitu. Jadi kegiatan yang akan kita laksanakan di acara nanti kita rangkum secara singkat, padat, tampilkan pada flyer itu. Nah sekarang kita masuk ke penggunaan aplikasinya. Kalau tadi tipisnya kita masuk ke penggunaan aplikasinya. Bapak Ibu, tadi seperti saya bilang di awal, saya lebih sering menggunakan Canva dan Poster My Wall karena ada banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari dua aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan Canva, caranya mudah sekali, tinggal kunjungi canva.com. Dari situ Bapak Ibu tinggal membuat akun dan Bapak Ibu bisa memilih banyak sekali desain-desain sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kehadiran Canva dan Poster My Wall serta aplikasi-aplikasi sejenis ini seperti sangat memudahkan kita lah. Tadi betul kata Pak Mugi sampaikan tadi, kalau sebelumnya saya ingin membuat poster, membuat desain flyer itu menggunakan Corel, Photoshop gitu. Tapi sekarang kita dengan mudahnya ada aplikasi, Bapak Ibu bisa menggunakan template-nya, dalam beberapa menit itu bisa langsung jadi. Kalau Bapak Ibu terbiasa, harus belajar dulu makanya. Nah, yang pertama Canva nih. Aplikasi Canva banyak banget kegunaannya, Bapak Ibu. Ini yang saya tampilkan di layar. Kalau Bapak Ibu buka halaman awalnya, itu bisa untuk media sosial, ada cerita Instagram, ada sampul di Facebook, desain sampul di Facebook. Untuk bisnis juga ada presentasi untuk bisnis, ada desain situs web, untuk pembuatan logo, untuk pembuatan brosur, storyboard, dan lain sebagainya. Bahkan untuk pembelajaran di kelas juga bisa. Bapak Ibu bisa buat infografis melalui Canva dan lain sebagainya. Ini contoh selain flyer menggunakan yang saya pernah buat untuk sekolah menggunakan desain Canva ini. Ini brosur yang Bapak Ibu bisa lihat. Kalau dulu ini mungkin membuat desain grafis seperti ini menggunakan Corel, Photoshop agak ribet. Tapi kita bisa dengan Canva kita bisa buat dengan cara yang lebih mudah dan jauh lebih efisien. Gitu. Bahkan video promosi sekolah kami itu salah satunya saya kombinasikan dengan menggunakan aplikasi Canva ini, Bapak Ibu. PGRI 3 Bogor. Salam hangat untuk anak-anakku yang sudah lulus. Nah, jadi banyak banget Bapak Ibu kegunaannya dari Canva ini, dan itu pertama kali saya kenal dari PCT ini. Gitu. Apa sih kelebihannya? Tadi saya sering nyebut kelebihannya, ada 8.000 lebih template, kapasitas penyimpanannya lebih dari 1 giga, kustomisasi teks, jadi teksnya bisa dibuat sesuai dengan selera dan target audiens kita. Terus ada ratusan icon dan ilustrasi yang bisa digunakan untuk mempercantik flyer atau desain poster atau apapun yang ingin digunakan oleh Bapak Ibu. Terus ada pilihan background yang bervariasi. Nah, langkah pertama ketika Bapak Ibu ingin membuat desain di Canva ini adalah
masuk ke canva.com gitu dan buat akunnya dulu di canva.com. Di Canva buat akunnya, kemudian kalau saya terbiasa langsung mendaftar dengan Google. Kalau misalkan di laptop Bapak Ibu sudah disetting settingannya pakai browsernya Google Chrome, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar dengan Google. Yang pertama, saya jelaskan teorinya dulu di sini ya. Nanti kita akan kunjungi langsung situsnya Bapak Ibu ya. Kita akan nanti kunjungi langsung situsnya. Untuk sementara saya jelaskan dulu teorinya di sini. Terus yang kedua, setelah Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu akan masuk ke halaman pertama. Di sini ada banyak tampilan sekali, ada banyak tampilan yang Bapak Ibu pilih gitu. Bapak Ibu mau membuat kolase foto kah, mau buat selebaran kah, mau membuat presentasi ataupun apapun lah gitu. Bapak Ibu tinggal pilih di situ, membuat desain. Yang ketiga, nanti di situ ada banyak template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, inilah kelebihan aplikasi-aplikasi online yang ada sekarang. Kalau dulu kita membuat dari nol, ya untuk membuat desain poster, flyer dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita bisa memilih template dengan memakai teori ATM, amati, tiru dan modifikasi. Bapak Ibu bisa membuat desain poster atau flyer dengan menarik dalam waktu yang cepat. Jadi nggak usah mikir dari awal ini meletakkan fotonya di mana ya, terus kalimatnya teksnya di mana ya. Bapak Ibu tinggal pilih aja. Ada banyak ratusan mungkin ribuan template, tinggal Bapak Ibu tiru, modifikasi gitu, diganti-ganti tulisannya, terus jadilah poster atau flyer yang Bapak Ibu inginkan. Terus berikutnya, nah setelah Bapak Ibu memilih misalkan template yang cocok, Bapak Ibu tinggal merubah teks-teksnya. Tadi seperti yang saya sampaikan, misalkan judulnya pelatihan PCT 9. Terus pematerinya siapa-siapa aja, terus webinar ini akan dilangsungkan di mana, Bapak Ibu tinggal ganti-ganti template flyer yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saat itu. Terus gambar bisa diganti juga Bapak Ibu. Yang terakhir membuat link yang diperpendek gitu kan. Biasanya kalau kita membuat alamat di Zoom kan panjang banget Bapak Ibu. Nah, nanti ada caranya tuh tekniknya biar kelihatan estetik lah ketika di flyer, alamatnya tidak terlalu panjang banget. Nah, nanti kita buka bagaimana caranya nih. Terus ya ada juga cara membuat QR code yang baik seperti apa gitu. Nah, kita langsung aja berkunjung ke situsnya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini sudah ada di layar Bapak Ibu, kelihatan? Sebentar, agak loading nih. Nah, ini tampilan, ya inilah Bapak Ibu. Pak Mugi kelihatan gambar saya? Kelihatan Pak. Oke, sip. Syukur-syukur. Kelihatan Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada di halaman awal, nih, ini adalah tampilannya. Mungkin tidak asing bagi beberapa orang, tapi Bapak Ibu benar-benar ini bisa dalami lebih jauh lagi tentang kegunaan Canva. Untuk yang pertama ini tampilan awalnya, Bapak Ibu bisa memilih Bapak Ibu ingin membuat untuk apa sih misalkan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tujuannya ingin membuat flyer, cara yang cepat adalah ketik aja gini misalkan. Cari di kolom search-nya. Karena kalau kita membuat dari awal mungkin buat orang-orang yang tidak terbiasa mendesain itu mungkin agak lama gitu ya. Jadi Canva menyediakan berbagai template untuk dimodifikasi oleh kita sesuai dengan kebutuhan acara kita. Nah,
cara yang paling mudah adalah kita cari kolom search-nya dengan mengetik flyer aja, misalkan flyer bisnis misalkan. Nah, dari sana nanti muncul banyak banget template yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, contohnya ini. Nah, ini saya memilih ini, Bapak Ibu. Dari sekian banyak, saya pilih contoh ini. Nah, dari sini kita sudah akan kebayang acara kita apa. Ya, nanti fotonya akan diganti dengan apa sesuai dengan tema acara kita. Nah, teks-teksnya ini nanti akan kita ganti sesuai dengan acara-acara kita, kegiatan acara kita. Misalkan kalau di PCT itu pakemnya ada judul, terus ada penampil 3 orang. Pak Bobo, suaranya nggak Penampilnya, dengar, Pak. oh, nggak kedengeran ya? Kedengeran jelas kok. Oh, kedengeran, oke. Nah, Bapak Ibu, masih kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Bagus. Kedengaran, Pak, jelas. Sangat jelas terdengar. Oke. Nah, fitur-fitur ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memilih template-nya, Bapak Ibu tinggal mengganti-ganti ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, seperti misalkan pelatihan PCT. Nah, gambarnya bisa kita ganti dengan gambar-gambar yang Bapak Ibu miliki atau gambar-gambar yang ada di Canva yang disediakan. Misalkan kita ingin mengganti gambar ini sesuai dengan tema. Nah, misalkan tentang pelatihan, cari gambar sesuai dengan pelatihan seperti apa. Canva menyediakan banyak gambar. Atau kalau misalkan tidak ada yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang disediakan oleh Canva, Bapak Ibu bisa googling, kemudian Bapak Ibu save gambarnya dan unggah. Ada fitur unggah di samping paling kiri, ya. Terus kayak misalkan saya sudah ada nih, ini adalah gambar yang saya miliki, yang sudah saya upload ke akun Canva saya. Jadi setelah kita mendaftar akun Canva, Bapak Ibu akan diberikan fasilitas 1 GB untuk menyimpan berbagai foto, video, hasil desain Bapak Ibu di Canva. Nah, gambar-gambar ini bisa digunakan untuk membantu kita mendesain flyer atau poster yang kita buat sesuai dengan acara kita. Nah, terus ada apa lagi di Canva? Ada elemen. Elemen ini digunakan untuk mempercantik desain grafis desain grafis flyer kita. Nah, ada banyak pilihan, ada ratusan mungkin yang bisa kita gunakan supaya flyer kita terlihat lebih catchy gitu. Ketika pertama kali ngelihat, orang akan langsung tertarik. Oh, ini desainnya oke gitu, desainnya keren gitu. Tetapi tanpa melupakan aspek pentingnya isi acaranya ya. Jangan sampai nanti desainnya itu mengalahkan tujuan acaranya, inti acaranya yang mau disampaikan tuh apa gitu. Terus ada tadi yang saya sampaikan, ada kostumisasi teks. Ketika misalkan Bapak Ibu tidak suka dengan teks yang ini, misalkan jenis teksnya, Bapak Ibu bisa mengganti teksnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kayak tadi seperti misalkan audiens kita anak-anak nih gitu, audiens kita remaja. Bapak Ibu bisa memilih, ada banyak template-template teks yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Kayak misalkan saya ambil ini. Nah, ini kan desain-desain tulisan yang kayak ada di kafe-kafe, ada di mall-mall yang sering didatangi oleh remaja-remaja kita. Nah, seperti itu bisa diganti teksnya. Terus apalagi ya? Nah, intinya nanti setelah semuanya selesai didesain, oke, sebentar saya tunjukin desain yang pernah saya buat. Bapak Ibu, saya hanya memperkenalkan bagian awalnya aja ya, karena selebihnya Bapak Ibu memang harus mempelajari sendiri, itu harus harus mengkreasi sendiri.
agar lebih terampil atau agar skillnya lebih baik dalam mendesain. Semakin sering Bapak Ibu mencoba mendesain, akan semakin bagus pasti hasilnya. Nah, bagaimana misalkan ini kok fotonya ada yang bulat-bulat gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal pelajari aja semua fiturnya, klik aja semua fiturnya. Nanti Bapak Ibu akan perlahan-lahan akan tahu, oh ini fungsinya adalah ini fungsinya adalah ini. Nah, misalkan bagaimana ini kok fotonya bisa bulat. Nah, di sini ada fitur elemen. Dalam fitur elemen ada banyak pilihan, ada bingkai, garis, dan sebagainya. Nah, untuk menampilkan foto pemateri dalam bentuk oval seperti itu, Bapak Ibu bisa pilih. Ada banyak ini template bingkai, tinggal ditarik. Jadi semua yang ada di sebelah kiri itu adalah fitur-fitur yang digunakan di layar utama desain Bapak Ibu. Kayak misalkan saya ingin membuat bingkai dalam bentuk kotak, saya tinggal drag, geser ke sini ke layar, terus tinggal masukkan foto yang sudah saya upload sebelumnya, kayak misalkan seperti ini. Nah, terus tinggal diatur ukurannya. Ini misalkan dihapus, tinggal diatur ukurannya, jadilah tuh template yang desain, salah satu desain pemateri yang akan saya tunjukkan lewat PCT kemarin. Nah, biar lebih mudahkan kita, Canva mempunyai fungsi kontrol di aplikasi yang lain tidak ada kontrol C atau kontrol V. Jadi Canva fungsi kontrol C dan kontrol V yang kita bisa gunakan, yang biasa kita gunakan di Office, ini bisa digunakan juga di Canva Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi membuat ulang. Kalau ingin kita menggandakan gambarnya, tinggal kontrol C, terus kontrol V, copy paste. Tuh. Jadi kita tidak perlu lagi repot kembali ke bingkai, ke layar itu bingkai, tinggal kontrol C aja, terus kemudian paste, tinggal ganti gambarnya oleh Bapak Ibu sesuai dengan pembicara yang keduanya, misalkan seperti itu. Nah, setelah semuanya jadi, misalkan desainnya udah oke, grafisnya sudah oke, terus background gambarnya juga sudah sesuai dengan judul kegiatan kita gitu. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita karena ini misalkan pertemuannya virtual, kita menggunakan alamat dari Zoom. Biasanya kan Zoom itu kalau misalkan memberikan alamat suka panjang. Nah, bagaimana caranya supaya alamat ini terlihat lebih pendek dan lebih estetik, yaitu dengan pakai shortener link. Nah, atau aplikasi yang memperpendek link, mengkustomisasi link. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat, kayak misalkan alamat acara kita Zoom hari ini aja, itu kan panjang banget ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa kita kustomisasi dengan menggunakan aplikasi, bisa pakai Bitly. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu. Nah, di Bitly itu bisa kita kustomisasi, misalkan linknya dirubah yang tadinya random ya. Sekarang kita rubah linknya misalkan bit.ly / misalkan speak up, Jabar speak up atau apalah gitu, atau misalkan pelatihan PCT 9 atau apalah gitu. Nah, atau juga pakai GG. Ada aplikasi lain selain Bitly yang bisa kita gunakan untuk memperpendek aplikasi, yaitu GG.GG. Kayak misalkan apalah, misalkan saya ambil contoh ini desain saya copy alamatnya, terus kemudian saya klik di shortener ini, tinggal di enter atau di customize Bapak Ibu, tinggal klik di customize, tinggal pilih kira-kira mau dibuat linknya apa gitu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, misalkan pertemuan di City 9. Udah tinggal enter, kita akan mendapatkan link yang lebih pendek, yang lebih menarik gitu, yang lebih estetik untuk kita tempelkan di flyer punya kita. Karena kalau misalkan kita menggunakan link dari Zoom-nya, itu mungkin akan kepanjangan dan terlihat kurang menarik gitu. Terus di PCT itu juga saya diajarkan tentang bagaimana membuat QR code gitu.
ada banyak aplikasi untuk merubah link menjadi kode QR di Google, Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu googling aja, di searchingnya ketik QR code generator free gitu. Nanti ada banyak pilihan. Nah, yang biasa saya gunakan itu website QR code generator. Nah, link yang tadi sudah kita miliki tadi, tinggal kita copy di halaman utamanya, terus kemudian enter, maka akan muncul QR code seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Nah, ini nanti kita unduh, kemudian bentuknya jadi gambar. Nah, setelah kita dapatkan gambarnya, nanti upload ke desain flyer kita, Bapak Ibu, ke sini nih. Gitu. Kita upload ke desain flyer kita ke sini. Nah, sudah lengkap semuanya. Jadilah desain flyer yang kita inginkan. Gitu. Nah, misalkan seperti ini. Gitu, Bapak Ibu. Sudah ada judul materinya, sudah ada hostnya, sudah ada meeting numbernya, sudah ada semuanya, sudah ada di sana semua. Tinggal kita share ke teman-teman kita. Nah, di samping Canva, Bapak Ibu, jadi saya hanya memperkenalkan, ini hanya memperkenalkan aja Bapak Ibu ya. Nanti sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh lagi, waktu sejam memang tidak akan mungkin bisa, dan Bapak Ibu perlu banyak latihan. Nah, di samping Canva yang biasanya sering digunakan dan yang saya dapatkan di PCT dan ternyata alhamdulillah bermanfaat banget, itu saya menggunakan Poster My Wall. Di Poster My Wall ini template-nya dan desain grafisnya jauh lebih menarik, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar utama, ini ada hasil-hasil kreasi saya yang saya gunakan di sekolah, yang saya gunakan ini untuk di promosi Instagram. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah ucapan-ucapan selamat yang diposting di Instagram untuk siswa-siswi SMA PGRI 3 yang berhasil lolos ke PTN. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, Canva atau Poster My Wall ini tidak hanya untuk pembuatan flyer, ada banyak manfaatnya. Ini salah satunya adalah postingan Instagram yang biasa kami gunakan kalau ada hal-hal yang menarik, yang penting yang terjadi di sekolah, kami sampaikan di sosial media sekolah. Nah, tampilannya memang agak beda, Bapak Ibu, seperti di Canva, gitu, tapi aja agak beda seperti di Canva. Tapi hampir sebagian besar fungsinya sama, fitur-fiturnya sama, hanya mungkin letak fiturnya kalau Canva di sebelah kiri, di sebelah kanan, hampir sama, selebihnya hampir sama. Gitu. Nah, kalau mau membuat flyer di Poster My Wall, langkah-langkah seperti kita lakukan di Canva juga bisa kita lakukan sama di Poster My Wall. Tinggal cara cepatnya Bapak Ibu tinggal ketik aja flyer di searchingnya. Ketik flyer, nanti akan muncul, tuh akan muncul banyak banget, tuh ratusan bahkan ribuan. Kalau di Canva, kalau di Poster My Wall itu menariknya dia menyediakan flyer yang hanya pure gambar, gitu, tapi juga flyer yang dikombinasikan dengan video seperti yang saya tadi tampilkan di PowerPoint tadi, Bapak Ibu. Nah, dan menariknya di Poster My Wall, desain grafisnya ini bagus-bagus. Kalau di Canva tadi kan kayaknya simple ya Bapak Ibu ya. Terlalu simpel, terlalu sepi gitu. Kalau Bapak Ibu senang yang rame-rame, senang kombinasi grafis dan warna yang menarik, Bapak Ibu tinggal ambil aja salah satu template gitu, di Poster My Wall, kemudian lakukan langkah-langkah yang sama seperti yang tadi saya sampaikan. Misalkan ini. Nah, misalkan saya ambil contoh, klik yang ini satu. Oke, customize template-nya. Nah, ketika memilih template, Bapak Ibu sudah punya bayangan, ini acaranya apa nih, gitu. Terus Bapak Ibu sudah punya bayangan penempatannya akan seperti apa nih, kalau misalkan saya ambil template ini cocok gak nih, gitu. Terus kalau huruf mungkin bisa diganti gitu ya. Tapi kalau untuk desain grafisnya mungkin agak sulit buat sebagian orang ya.
bisa sih membuat desain-desain grafis yang baru, tetapi kalau misalkan bagi orang yang, kalau kita ingin langkah yang lebih cepat, kita udah tidak harus merubah desain-desain grafisnya, hanya cukup tinggal ganti nama-namanya saja atau teks-teksnya aja disesuaikan dengan acara kita. Kayak misalkan saya ingin membuat kegiatan Islami misalkan kegiatan Islami selamat Ramadan. Oke, saya lupa tadi. Misalkan flyer tentang kegiatan Ramadan misalkan. Karena ketik aja Ramadan di sini Pak Ibu. Ramadan Karim misalkan. Ramadan lah ketik 1. Nah, nanti muncul banyak banget pilihan-pilihan yang Bapak Ibu bisa modifikasi. Ini cara cepatnya, bisa modifikasi. Kalau misalkan mau bikin sanlat, pematerinya 3 orang. Nah, saya ambil misalkan ini karena sudah ada desain oval yang menampilkan 3 bulatan, jadi saya bisa gampang tinggal ganti gambar backgroundnya, tidak usah membuat desain oval yang baru gitu. Dengan menggunakan template, kita tidak perlu mikirin lagi desainnya, hanya tinggal ganti-ganti aja Bapak Ibu. Nah, misalkan ini ganti, misalkan sanlat SMA PGRI 3 Bogor misalkan di sininya. Sanlat SMA PGRI 3 Bogor. Terus kemudian hurufnya dikecilin. Nah, kalau di Canva tadi kan kebanyakan fitur pengaturan font dan hurufnya ada di atas dan di samping. Kalau di poster My Wall ada di samping kanan, di Canva di samping kiri. Nah, terus ini misalkan ini pemateri pengisi Ramadannya, kita mau ganti. Nah, di sini ada fitur-fitur sama seperti Canva Bapak Ibu, ada foto, ada elemen, ada teks, ada video, layout, background dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal upload gambar yang milik Bapak Ibu, kemudian tempelkan di lokasi poster yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan ini contoh saya ambil pematerinya. Nah, oke. Oh, ini. Oke. Sorry, saya refresh. Oke, sudah jadi itu. Oke, down crop. Tinggal nanti selebihnya kita atur. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Ya, nanti acaranya misalkan tanggal berapa tinggal kita ganti, dan pokoknya konten si playernya tinggal kita ubah sesuai dengan acara yang akan kita buat. Jadi semudah itu Bapak Ibu, tinggal kita gunakan template, kustomisasi teksnya, pilih gambar yang sesuai, sudah selesai. Begitu aja Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai sini Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, silahkan gitu. Kalau ada yang kurang jelas, mohon maaf sekali gitu, karena kita sama-sama belajar juga gitu. Mungkin itu saja dari saya. Bapak Ibu, keterampilan ini akan lebih baik ketika Bapak Ibu lebih sering melatihnya dengan berlatih berbuatnya gitu untuk kepentingan di sekolah gitu. Terima kasih Pak Mugi, itu saja Bapak Ibu, hanya perkenalan ini mah. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan untuk mengisi materi Pak Fufu, luar biasa ini materinya ya. Ini selain untuk acara-acara, bisa buat untuk produk-produk ya Pak Fufu ya, misalkan yang punya produk gitu. Nah ini ada sesi tanya jawab dulu nih, silahkan dari Bapak Ibu adik-adik yang mau tanya-tanya untuk pembuatan flyer ya, tentang termasuk ini ya kreasi narasinya biar orang lebih menarik ya, monggo. Oh iya. Bisa lewat chat atau ya, lupa. Terima kasih. Ini silahkan untuk yang tentang narasi dari ya, di share ya, silahkan untuk isi absen. Sambil menunggu yang tanya ya Bapak Ibu ya, tadi saya lupa menyampaikan di PCT ini saya juga terima kasih banget, makanya banyak banget
tambahan pengetahuan, dan saya tidak pernah keluar dari grup-grup PCT yang pernah saya ikutin. Ada beberapa grup PCT, baik PCT Jawa Barat, PCT di Kota Bogor, PCT di sekolah itu. Nah, saya desain di samping tadi belajar desainnya, saya juga mempelajari bagaimana cara mempromosikan acara dengan menggunakan narasi yang baik dan benar. Jadi biasanya kalau acara-acara di PCT itu kan selain di sharing flyernya, tapi juga ada keterangan acaranya. Kayak misalkan mana ya? Sebentar kamu. Oke, saya sharing lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah mengikuti PCT. Nah, ini. Jadi di samping desain posternya yang di-share, tapi juga ada pengantarnya berupa narasi yang menjelaskan ini kegiatan tentang apa sih gitu. Dan biasanya narasinya itu menggambarkan ringkasan acaranya seperti apa. Bukan ringkasan sih ya, kayak kalau misalkan saya ambil contoh ini tentang optimalisasi manfaat PTK. Nah, gambaran kegiatan itu seperti apa dituliskan dalam narasi pendek di WhatsApp. Cara menuliskan broadcast message-nya itu yang saya seneng ketika mengikuti PCT itu, Bu. Ada icon sebelum assalamualaikum, ditambahin icon-icon bunga atau icon-icon daun, terus teksnya dibuat di bold, terus antar teks itu dibuatkan spasi, terus ketika misalkan ketika menginformasikan soal hari tanggal menggunakan icon yang ada di WhatsApp. Pokoknya cara menulis broadcast message-nya itu yang saya pelajari juga, dan itu saya gunakan untuk promosi sekolah, untuk broadcast promosi sekolah ke SMP yang jadi target marketing kita. Nah, kami banyak belajar dari narasi teks dari yang kami dapatkan di PCT itu. Itu mungkin tambahannya, Pak Mugi. Baik, Pak Pupu. Ada beberapa penanya ini, Pak Pupu. Ini yang pertama dari SMP PGRI Depok Jaya, ya, tentang download itu untuk QR code-nya, apakah di-download atau online. Terus kemudian seberapa efektif, itu yang kedua pertanyaan juga dari yang pertama dari SMP PGRI Depok Jaya ya. Itu apakah efektif? Harus di-download terlebih dahulu atau bisa secara online itu untuk QR code-nya itu Pak Pupu. Iya, Bapak Ibu, makanya kita diuntungkan banget sama disrupsi teknologi ya. Ada banyak banget melimpah teknologi yang online. Karena kalau komputer Bapak Ibu spesifikasinya rendah, seperti komputer saya, gitu. Kalau untuk menggunakan aplikasi model Photoshop atau Corel itu jadi berat. Sekarang ada banyak aplikasi online yang bisa kita gunakan. Kayak tadi contoh Canva atau Postermeo atau yang lainnya, itu aplikasi pengganti menurut saya gitu ya, Photoshop atau Corel lah gitu. Nah, untuk aplikasi QR code itu juga saya menggunakannya yang online. Bapak Ibu tidak perlu download, semuanya banyak online. Ketika saya mengedit video, saya edit video online. Ketika tadi mungkin Bapak Ibu ngelihat promosi sekolah saya yang tadi, itu saya gunakan semuanya online. Kecuali finishingnya, kalau finishingnya membuat video itu saya pakai Filmora gitu. Tapi selebihnya desain grafisnya, animasi yang tadi Bapak Ibu lihat dalam video promosi sekolah kami itu saya gunakan online. QR code Bapak Ibu tinggal ketik aja di Google QR code generator, terus nanti akan muncul banyak situs penyedia QR code generator. Bapak Ibu tinggal copy linknya dan kemudian hasil QR code-nya Bapak Ibu tinggal download. Nah, kalau pertanyaannya seberapa efektifkah atau efisien penggunaan QR code pada flyer? Bisa efektif, bisa juga tidak. Karena tidak semua handphone punya QR code-nya ya Bapak Ibu. Makanya di standar flyer VCT itu ada QR code dicantumkan, ada juga alamatnya dicantumkan, alamat linknya. Jadi untuk mengakomodir teman-teman yang mungkin handphonenya tidak mempunyai aplikasi pembaca QR code itu.
gitu. Dan aplikasi pembuat QR code juga bisa digunakan untuk, saya pernah lihat di YouTube lah, ada beberapa guru yang menjadikan QR code itu sebagai media pembelajaran. Nah, untuk membuat QR code-nya Bapak Ibu tinggal lihat aja di Google, banyak kok, ada banyak banget, tinggal Bapak Ibu yang nyaman yang mana, tinggal pilih aja. Terus yang kedua tadi apa ya Pak, di chatbox itu flyer ini dibuat spanduk ukuran besar bakalan pecah. Seberapa efektif penggunaan QR code kan gitu, tadi secara tidak langsung sudah terjawab oleh Pak Fufu, itu bisa efektif kan gitu tadi. Siap. Ini ada lagi ini Pak Fufu. Tapi untuk 2 pertanyaan tadi, kalau kurang puas nanti bisa chat lagi ya. Ini kemudian saya lanjutkan pertanyaan lagi ini, kalau buat spanduk ukuran besar, apakah bakalan pecah apa enggak gambarnya? Gitu. Ya, karena ini kita pakai yang gratisan Bapak Ibu. Kalau pakai yang gratisan ukurannya kecil. Tapi saya pernah membuatkan coba pakai spanduk, tapi ada aplikasi bantuan lainnya Bapak Ibu. Jadi begini, satu yang kita gunakan itu yang gratisan. Saya belum pernah menggunakan yang berbayar ya Pak Mugi. Mungkin yang berbayar itu tidak terbatas ukurannya dan fiturnya mungkin juga tidak terbatas. Tapi ada cara untuk mengakalinya. Bapak Ibu tinggal googling aja, sekali lagi googling aja, cari aplikasi yang untuk menaikkan ukuran si gambar, atau untuk menaikkan ukuran gambar itu apa sih bahasa komputernya Pak Mugi? Pixel atau apa namanya? Ada itu aplikasi untuk menaikkan ukuran atau pixelnya. Tinggal cari aja. Cuman aplikasi-aplikasi online seperti itu, Bapak Ibu nyarinya, saran saya menggunakan bahasa Inggris, gitu searchingnya. Kayak misalkan increase size image gitu, nanti akan muncul tuh banyak. Mungkin tidak semuanya bagus, tapi di antara banyak yang tidak bagus, mungkin tersisip satu yang bagus, dan itu bisa kita gunakan supaya gambar dari Canva itu tidak pecah ketika dibuatkan poster. Di Canva sendiri, Bapak Ibu bisa lihat baik di Canva maupun di poster MyWall ya, ada ukuran-ukurannya kok, ada ukuran-ukuran pixelnya yang bisa Bapak Ibu desain, yang gratisan juga ada kok. Tapi untuk ukuran besar banget mungkin saya sendiri tidak pernah nyoba ya. Saya kebanyakan membuatnya untuk ukuran-ukuran yang kecil. Pernah nyoba untuk spanduk, itu saya pakai aplikasi tambahan. Gitu. Ada lagi Pak Mugi? Ada lagi nih Pak. Wah, lagi rame nih Pak. Kelihatannya menarik sekali nih. Ini ada pertanyaan dari Pak Taufik Lazuardi ini, yang punya Radio Lazuardi tadi ini kelihatannya. Untuk aplikasi poster MyWall, seandainya mau disisipkan audio atau ekstensi harus MP3 atau bisa WAV, berapa besar maksimal kapasitas audionya? Ya, dipikir Lembang ini. Oh iya. Silahkan Pak. Ya. Saya tidak pernah mencoba size yang besar ya Bapak Ibu. Dan kalaupun nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau menyisipkan gambar atau video atau bentuk audio yang size-nya besar, saya khawatir nanti dalam pengerjaannya loadingnya lama karena kita kan ini online. Terus nanti ketika di sharing juga jadi hasilnya jadi berat gitu. Seingat saya pernah menyisipkan paling besar itu 25 megabyte. Lebih dari itu saya belum pernah ya. Untuk video yang saya sisipkan gitu, saya menyisipkannya paling besar itu seingat saya 25 megabyte. Itu udah cukup besar lah saya rasa. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin yang lebih besar lagi, saran saya ukuran videonya diperkecil dulu. Dengan apa? Ada aplikasi untuk memperkecil ukuran video. Bapak Ibu tinggal cari aja, tinggal googling. Ya, aplikasi untuk memperkecil ukuran video.
Nanti setelah ukurannya lebih kecil, baru Bapak Ibu upload ke MyWall atau ke Canva. Nah, ekstensinya bisa macam-macam. Ya, bisa MP3, bisa MP4, bisa WAV gitu. Tinggal dicoba aja. Kalau nggak bisa, ternyata nggak bisa, misalkan Pak Bubu tadi bisa, sekarang nggak bisa, tinggal di-convert aja gampang itu mah. Jadi bentuknya sesuai dengan yang diminta aplikasi itu. Karena ini gratisan, jangan berharap terlalu lebih ya Pak Mugi gitu. Kecuali mungkin kalau mungkin yang pro gitu ya, mungkin fasilitasnya lebih banyak dan ekstensi apapun mungkin bisa ya. Saya belum tahu, belum pernah pakai yang pro. Tapi yang gratisan ini juga udah banyak banget manfaatnya Bapak Ibu. Untuk promosi sekolah, terutama yang saya lakukan karena saya panitia PDB di sekolah. Jadi keterampilan yang saya dapatkan selama PCT itu bermanfaat banget untuk promosi sekolah, terutama untuk desain promosinya gitu, baik itu desain flyernya maupun narasi teksnya. Itu. Ada lagi Pak Mugi? Ini ada, cuman lepas dari materi nih Pak. Tanya tentang apakah ada grup WA VCT 9 Jabar, karena saya baru bergabung, baru diutus dan ditugaskan dari sekolah. Ini biasanya nanti kalau udah daftar akan di-invite ya Pak Pufu? Iya ya, biasanya. Ya? Iya. Begitu. Ini mungkin saya nggak tahu kalau ini mah ya. Nanti tanya ke Pak Gatot. Baiklah, ini saya di PCT 9 itu PCT 9 sekolah ada di kota sih. Ya, keren sekali Pak ya. Ini masih ada pertanyaan kah atau enggak ini dari Bapak Ibu semua? Ini jangan lupa untuk isi absensi ya di link chat ya. Ini udah setengah perjalanan, masih saja yang mau pada bergabung nih, seru sekali. Kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya ini mungkin karena udah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Fufu, mungkin mau mengasih ulasan atau ringkasan dari apa yang dipaparkan tadi. Silakan Pak Fufu. Bapak Ibu, ya pertama saya mohon maaf tadi atas gangguan di awal gitu. Terus yang kedua, mohon maaf juga kalau misalkan penjelasan saya melompat-lompat gitu, karena saya baru dikabarkan kemarin dadakan, jadi bikin presentasinya juga dadakan gitu. Mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang kurang bisa dipahami. Intinya Bapak Ibu, saya bersyukur mengikuti PCT karena mungkin PCT tidak mengajarkan semuanya Bapak Ibu, tapi PCT menstimulasi saya untuk belajar lebih banyak. PCT menjadi trigger buat saya untuk belajar lebih banyak karena tidak hanya diajarkan tentang menjadi host, menjadi moderator, membuat flyer, tapi lebih dari itu dari PCT saya akhirnya bisa belajar public speaking, gitu, bagaimana cara berbicara dengan baik, menjadi host yang baik seperti apa, menjadi moderator yang baik seperti apa, dan kemudian akhirnya ngulik hal-hal baru yang saya dapatkan di PCT. Jadi tidak berhenti dari apa yang diajarkan oleh coachnya, saya penasaran, kemudian mendalami lagi apa-apa yang disampaikan oleh coach untuk supaya lebih paham lagi dan supaya lebih bisa lagi lah. Udah, mungkin itu saja Pak Mugi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pugu. Ya, ini sangat luar biasa sekali ya, meskipun dadakan bisa menyiapkan materi yang cukup keren ya, cukup jelas sekali. Semua kelihatannya semua dadakan ini Pak. Kita dikabarin dadakan semua. Tapi karena emang udah siap ya, bisa menyiapkan dengan bagus nih tadi. Baiklah, terima kasih Pak Fufu atas pemaparannya. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua ya, baik dalam pembelajaran maupun dalam hal yang lain atau untuk bisnis bahkan kan gitu.